Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arisa Aulian Radilah. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep penilaian dan pembelajaran IPA. Langsung saja ke penjelasannya. Apa sih pengertian penilaian? Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Tujuan atau fungsi penilaian. Tujuan atau fungsi penilaian ada 4. Yang pertama, penilaian berfungsi selektif. Yang kedua, penilaian berfungsi diagnostik. Yang ketiga, penilaian berfungsi sebagai penempatan. Dan yang terakhir, penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan. Aspek-aspek penilaian dalam IPA ada 3. Yang pertama, penilaian pengetahuan, pemahaman, dan penerapan konsep IPA. Yang kedua, penilaian keterampilan dan proses. Yang ketiga, penilaian karakter dan sikap atau sikap ilmiah. Syarat menyusun penilaian. Beberapa syarat dan petunjuk yang perlu diperhatikan dalam menyusun alat evaluasi ialah ada 4. Yang pertama, harus menetapkan dulu segi-segi apa yang akan dinilai, sehingga betul-betul terbatas serta dapat memberi petunjuk bagaimana dan dengan alat apa segi tersebut dapat kita nilai. Yang kedua, harus menetapkan alat evaluasi yang betul-betul valid dan reliable. Artinya, taraf ketetapan dan ketetapan tes sesuai dengan aspek yang akan dinilai. Yang ketiga, penilaian harus objektif. Artinya, menilai prestasi siswa sebagaimana adanya. Yang keempat, hasil penilaian tersebut harus betul-betul diolah dengan teliti, sehingga dapat ditafsir berdasarkan kriteria yang berlaku. Dan syarat yang terakhir yaitu alat evaluasi yang dibuat hendaknya mengandung unsur diagnosis, artinya dapat dijadikan bahan untuk mencari kelemahan siswa belajar dan guru untuk mengajar. Prinsip-prinsip dalam penilaian IPA ada 10. Yang pertama, sahih. Yang kedua, objektif. Yang ketiga, terpadu. Yang keempat, ekonomis. Yang kelima, transparan. Dan yang keenam, akuntabel. Yang ketujuh, sistematis. Yang kedelapan, beracuan kriteria. Yang kesembilan, menyeluruh atau komprehensif. Dan yang terakhir yaitu mendidik. Standar penilaian dalam IPA. Penilaian pembelajaran IPA di sekolah hendaknya mengacu pada suatu standar yang ditetapkan baik secara nasional maupun internasional. National Research Council dalam National Committee on Science Education Standard and Assessment telah menetapkan National Science Education Standard atau NSES, suatu standar bagi pendidik dalam menilai pendidikan IPA di semua level pendidikan. Rubrik dan contoh penilaian dalam IPA. Menurut Abdul Majid, contoh rubrik laporan percobaan karya siswa. Rubrik ilmu pengetahuan alam kelas 7, materi pelajaran ciri-ciri makhluk hidup. Kriteria yang diteliti. Tujuan, alat dan bahan, langkah kegiatan, data dan analisis data, dan yang terakhir kesimpulan. Tujuan, jika nilainya sempurna, ditulis dengan rinci, terkait erat dengan topik yang digunakan. Jika nilainya baik, ditulis dengan kalimat baku, terkait dengan tugas yang ditugaskan. Jika nilainya cukup, ditulis kurang, fokus, kalimat tidak baku, sebagian tidak terkait dengan topik yang ditugaskan. Jika nilainya kurang, ditulis kurang spesifik, kalimat tidak baku, tidak terkait dengan topik yang ditugaskan. Alat dan bahan. Jika sempurna, menyantumkan semua alat dan bahan yang diperlukan percobaan. Jika nilainya baik, menyantumkan sebagian besar alat dan bahan yang diperlukan percobaan. Jika nilainya cukup, menyantumkan
sebagian kecil alat dan bahan yang diperlukan percobaan. Jika nilainya kurang, tidak menyantumkan alat dan bahan yang diperlukan percobaan. Yang ketiga yaitu langkah kegiatan. Jika nilainya sempurna, langkah kegiatan lengkap, urut, dan rinci. Jika nilainya baik, langkah kegiatan lengkap dan urut. Jika nilainya cukup, langkah kegiatan tidak lengkap dan tidak urut. Jika kurang, tidak ada langkah kegiatan. Yang keempat yaitu data dan analisis data. Jika sempurna, data ditabulasi secara logis dan dianalisis dengan tepat dan rinci. Jika nilainya baik, maka data ditabulasi secara logis dan dianalisis dengan tepat. Jika nilainya cukup, data ditabulasi sembarangan dan dianalisis kurang tepat. Jika nilainya kurang, data tidak tabulasi secara logis dan tidak dianalisis. Dan yang terakhir, kesimpulan. Jika nilainya sempurna, ditulis berdasarkan hasil analisis dan akurat. Jika nilainya baik, ditulis berdasarkan analisis. Jika nilainya cukup, ditulis tidak berdasarkan hasil analisis. Jika nilainya kurang, tidak ada kesimpulannya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.